Hey yo, what's up my friend? Kali ini gue bakal review lagi script visit yang pastinya super legit, super gacor, dan pastinya ini Noki cuy. Oke cuy, kali ini gue bakalan review script punyanya ClawX dan punyanya seperti biasa King Piper. King Piper nih pasti selalu gue share ya cuy, karena menurut gue apa ya, untuk script free yang mancingnya tuh stabil, menurut gue King Piper stabil banget cuy. Oke, untuk pertama-tama ini untuk notif-notif ini yang gue pakai ini sekarang King Piper ya guys. Nah, sebelum kita review King Piper, kita review punyanya ClawX dulu cuy. Nah, punya ClawX ini udah banyak update-nya cuy, dari dari fitur belatan fiturnya. Dia ada yang belatan fitur beta, itu beda settingan sama yang belatan fitur biasa. Terus di mix juga kalian bisa booster FPS, bisa reduce map invisible cuy. Invisible ini apa ya? Invisible ini kalian bisa, intinya kalau ping kalian biasa kuning-kuning atau merah-merah, kalian bisa aktifin yang reduce map invisible nanti aja ya, di belakang, di akhiran, karena kalau langsung gua aktifin itu bakalan bikin sakit mata cuy. Ini untuk kebutuhan AFK aja mungkin bakalan gue pakai. Oke, untuk pertama-tama di sini seperti biasa ada di phishing support. Di sini ada show real ping. Jadi ping kalian realnya tuh kayak gini cuy, 60 ms misalkan punya gua tuh. Nah, selanjutnya ada show phishing panel kayak biasa. Auto equip road selalu gue pakai juga, no phishing animation. Untuk di sini belum ada yang terbaru. Nah, di sini juga ada. Nah, kalau misalkan gue pengen AFK panjang ya cuy, gue biasanya pakai fitur ini. Menurut gue nih oke banget kalau buat dipakai di elemen. Tinggal setting di 0.1 aja, terus kalian aktifin. Nah, dia auto perfect cuy. Jadi kalau kalian pengen main di room public, kalian bisa pakai ini. Nah, selanjutnya selanjutnya di bawah juga ada instant phishingnya cuy. Kalau misalkan kalian masih pakai Ghostpin, kalian belum punya elemen misalkan, kalian bisa pakai fitur ini cuy. Nah, untuk fitur ini kalian setting biasanya di Ghostpin, gue pakai di 0.4. Terus kalau misalkan gue pakai skin Krampus, gue biasanya pakai di 0.25 cuy. Kayak gini ya cuy. Ini untuk settingan Ghostpin. Krampus 0.4. Terus untuk no skin kalian bisa setting di 0.4. Krampus 0.2 cuy, sorry. Untuk no skin 0.4 kalian bisa tes aja, langsung kita tes ya. Di sini nggak auto perfect juga, tapi lumayan, kadang perfect kadang enggak. Nah, kan perfect tapi kadang juga enggak. Tapi gue lebih suka pakai yang legit cuy, karena gue kalau misalkan pengen AFK panjang, gue pakai legit walaupun gue udah punya elemen ya cuy. Elemen plus skin Krampus. Oke, selanjutnya di sini ada belatan fitur kayak biasa. Belatan fitur gue nggak tahu settingannya yang ini berapa ya, kayak di 1.16. Ntar kita tes dulu ya. 0.57. Ini untuk settingan 5 notifnya cuy. Oke, worth it ya. Untuk settingan 5 notifnya nih oke banget. Enggak, tapi menurut gua kurang mulus ya. Gua ngerasa kayak dia agak ngeframe gitu coy setelah diaktifin. Gua nggak tahu ini karena device gua mungkin yang kentang, makanya gue selalu pakai script yang yang minimalis aja cuy. Untuk belatan phishingnya kayak gini. Nah, untuk di belatan fiturnya ini settingannya mirip-mirip kayak di link cuy, karena tapi bedanya di sini kalau di link di setting di atas yang 0.7 nya, kalau di ClawX tuh 0.7 nya di setting di bawah cuy. Jadi kalau misalkan gue pakai skin Krampus, gue bisa kayak gini. Gue nggak pasin di 0.7.
lebih nyaman kayak gini. Kita tes. Nah, gue agak nggak sukanya karena setelah diaktifin ini kayak ngeprem gitu coy. CPU gue langsung naik juga. Nggak tahu ini mungkin emang device gue yang kentang ya. Sorry aja nih. Kayak gitu. Nah, tapi kalau gue pakai script yang agak minimalis kayak gini cuy, dia nggak berasa kayak ngeprem gitu cuy. Kalian bisa lihat pingnya, kelihatan kan pingnya dia nggak naik, jadi stabil. Naik mungkin ya kadang-kadang aja. Kalau misalkan kalian naik banget pingnya nanti bisa di ini cuy. Kalau misalkan emang device kalian nggak kuat untuk belatannya ClowX, kalian bisa pakai belatannya King Pepper. Tapi kalian bisa komboin juga cuy. Kalian bisa pakai fitur-fiturnya ClowX juga. Jadi ClowX tuh sebenarnya lengkap banget, cuma nggak tahu kenapa kurang support di device gua, mungkin karena emang terlalu kentang. Jadi gua jarang pakai ini, pakai ClowX hanya untuk mensupport aja cuy. Nah, di sini stabil. Nah, selanjutnya di sini ada auto ini juga cuy, kayak biasa auto by weather. Ini sering gue pakai cuy. Gue sering pakai ClowX and King Pepper. Jadi gue combo aja untuk King Pepper only mancing. Untuk kayak fitur-fitur buat AFK ya gue pakai di ClowX cuy, kayak gini. Misalkan selling gue biasanya di 5 atau 10 karena ya device gue kentang, jadi gue nggak mau nampung kebanyakan ikan, jadi gue setting di 5 menit aja langsung sell dia nanti. Oke, selanjutnya ada trading juga ada. Terus di menu coin fitur, enchant stone fitur, event fitur, sama Christmas event fitur cuy. Christmas event fitur nih kayaknya kalau misalkan yang Christmas cave itu open, kalian otomatis tele ke sana cuy. Nah, selanjutnya ada Semikaitun beta. Untuk Semikaitun ini biasanya sering dipakai buat orang-orang yang pengen AFK panjang banget ya. Jadi kalian misalkan kalian modalin akun kalian Ares, atau kalian yang masih newbie banget, masih pakai starter route, mungkin bisa pakai ini. Jadi tuh dia auto farming tanpa kalian pantau. Jadi kalau misalkan ini dia juga auto buy road, terus langsung jalanin misi Ghospin selesai dia langsung jalanin misi elemen cuy. Intinya kayak gitulah, dia otomatis gitu, semi otomatis. Selanjutnya ada quest seperti biasa, ada artefak leper. Terus artefak leper ini untuk ini ya cuy, untuk kalian buka kuil. Terus si boosted quest ini untuk Ghospin, elemen quest ini untuk ya yang quest di jungle ya guys. Nah, Crystalline Passage fitur ini untuk ini cuy, untuk open untuk open Ancient Ruin. Nah, selanjutnya di sini ada teleport kayak biasa, teleport, terus ada webhook juga. Di mix juga gue biasanya pakai kayak gini cuy. Nah, terus di bagian bawahnya gue selalu aktifin anti stab juga. Di sini kayak gini aja settingannya. Mungkin kalau HP kalian masih agak ngeframe, kalian bisa aktifin disable notification cuy, jadi notif semua nggak ada masuk. Nah, selanjutnya kalau misalnya ping kalian emang bukan ping ya, sorry kalau misalkan ping astagfirullah, bukan ping cuy. Kalau misalkan CPU kalian masih jumping kayak gini cuy, kayak kuning kayak gini, kalian langsung aktifin aja reduce mapnya cuy. Nah, kalau reduce map ini udah auto, CPU kalian nggak terlalu berat cuy, CPU dan GPU kalian. Nah, di sini gue selalu pakai ini cuy, King Pepper untuk mancingnya. Jadi ya kita mancing aja di King Pepper sambil review fiturnya. Di sini dia ada
ya kayak biasa, belatan fitur, auto piece. Nah untuk King Piper ini settingannya mirip-mirip kayak Link ya cuy. Kalian bisa tonton di video sebelumnya juga ada tentang King Piper juga. Di sini ada save config. Save config ini untuk settingan belatan atau auto piece gitu-gitu cuy, bukan settingan untuk semua ya guys. Di sini ada remove skin, hide big pop up ini buat tangkapan ikan yang pop up itu. Terus ada auto rejoin, ada infinity camera zoom, terus ada block animation cuy, sama lock posisi ya. Nah selanjutnya di sini ada auto favorit juga. Kalian misalkan pengen favoritin ikan-ikan secret, mitos, atau kalian pengen favoritin ikan-ikan yang mutasi bagus, bisa banget. Di sini juga ada auto sell-nya, kalian bisa setting waktunya atau jual sekarang bisa. Selanjutnya untuk di sini juga udah ada webhook, cuma kalau gue open webhook bakalan nampilin username gue guys. Jangan-jangan, tapi ya intinya ada webhook, kalian bisa setting. Terus di sini juga ada auto spawn totem. Bentar, totem gue ada berapa? Kita tes aja langsung. Di sini jangan salpok sama batunya ya guys. Batu gue banyak karena bug waktu itu coy. Gue dapat 500 batu. Minimal dia butuh 9 totem guys. Gue nggak punya banyak totem, jadi udah kita coba beli aja. Itu ada 6 ya. Itu ada 6. Kita beli dulu guys, sebentar. Kita review aja kalian. Gini. Mana ya? Totem mutasi beli. Gue ada 6 berarti kurang 3. Nih. Mutasi lagi nggak ada di shopnya cuy. Oke, udah kebeli. Nah, selanjutnya kita langsung tes aja cuy. Kayak gini ya guys. Bentar, kita matiin dulu ininya. Mancing ya. Nah, sekarang kita tes auto totemnya cuy. Kita lihat luck gua sekarang ada di 1661. Gua kasih tahu juga settingannya guys. Untuk totem ini kalian bisa setting kayak gini cuy. Misal kalian pengen 2 totem only, 2 totem only dia bakalan nge-spawn 2 totem. Jadi kalau pengen 2 totem aja kayak gini, 120 bawahnya, atasnya 58. Ini untuk 2 totem ya guys. Ini untuk 2 totem. Nah, kalau kalian pengen nge-spawn kan di sini maksimal 9 totem ya. Cuma kalau misalkan ininya angkanya gua naikin kayak gini, ini dia cuma bisa nge-spawn 6 totem. Untuk settingannya gue masih bingung, tapi gue baru nemuin settingan paling bagusnya kayak gini cuy. Jadi 59 atas, bawahnya 120. Dia bakalan otomatis nge-spawn 6 totem, tapi kalian cuma dapat 4 kayaknya, 4 atau 5 gitu. Kita tes aja ya guys. Di sini luck gue ada 1700 ya. Jangan lupa sebelum kalian spawn, kalian save spot dulu. Udah save spot, kalian langsung auto spawn 9 totem. Kita lihat bakalan dapat berapa cuy. Nggak bisa guys untuk di atas. Nah, untuk settingan yang gua share ini dia nggak bisa nge-spawn yang di atas guys. Dia cuma bisa nge-spawn yang di bawah sama yang di tengah. Jadi di tengah 3, di bawah 3 guys. Jadi 6 yang ke spawn. Tapi yang kebagian efeknya tuh 1700 4 totem guys. Kalian nge-spawn 6 totem, kalian dapat efeknya 4 totem. Itu ya tergantung kalian ya masing-masing, menurut kalian itu worth it atau enggak. Tapi gue selalu pakai ini karena gue selalu nyari koin di Ancient Ruin beberapa akun gue, jadi ya ketolong lah sama itu. Oke lah guys, untuk reviewan kali ini segitu aja. Jadi ini lebih rekomen untuk combo ya guys, combo apa buat AFK. Gue nggak ngejelekin Claw X di sini guys. Cuma mungkin emang di pace-nya gue aja yang kalau mancing pakai Claw X tuh bakalan jumping cuy. Oke guys, see you next time. Bye bye.